Ketua Umum Golkar Setia Novanto diminta untuk menjalin komunikasi dengan Presiden Joko Widodo dalam mempersiapkan pemilu 2019. Apakah ini merupakan bagian strategi Golkar untuk mendulang perolehan suara pada pemilu 2019? Berikut rekan Ahmad Murodi akan menyampaikan perolehan suara Partai Golkar dalam setiap pemilu pasca reformasi. Silakan Dodi. Ya, terima kasih Ani, dan betul sekali pemirsa, kita akan pertama lihat dulu seperti apa perolehan suara Golkar dalam 4 pemilu terakhir. Kita mulai dari pemilu 1999 dulu. Ya, ketika itu Golkar menjadi peringkat 2 di bawah PDI Perjuangan ketika itu dalam pemilu yang diikuti oleh 48 parpol. Jumlah suara yang didapatkan secara nasional 23,7 juta suara dengan persentase 22,44%. Dan perolehan kursi di DPR mencapai 120 kursi. Kalau memang dibandingkan dengan pemilu sebelumnya 1997 memang turun sangat jauh, 205 kursi, karena memang Golkar di pemilu 1997 ketika itu yang hanya diikuti oleh 3 parpol begitu mendapatkan 325 kursi dan keluar sebagai pemenang. Kita akan lihat pemilu selanjutnya itu pada 2004. Nah, di pemilu 2004 inilah kemudian Golkar keluar sebagai pemenang, kala itu mengalahkan PDI Perjuangan dan juga PKB. Dan waktu itu juga pemilunya diikuti oleh 24 parpol. Jumlah suaranya 24,4 juta suara dengan persentase memang agak sedikit turun, tapi kemudian jumlah suara totalnya justru naik 24,4 juta suara, persentase 21,58 suara. Dan kursi di DPR juga naik 128 kursi di DPR, artinya ada kenaikan 8 kursi dibandingkan pemilu 1999. Sekarang kita lihat pemilu berikutnya pada 2009. Kembali menjadi runner-up, kalah dari Partai Demokrat ketika itu dalam pemilu yang diikuti oleh 44 parpol. Jumlah suaranya 15 juta suara dan kemudian persentasenya 14,45%. Nah, jumlah 15 juta suara dan 14,45% ini di antara 4 pemilu terakhir yang diikuti oleh Golkar adalah yang paling rendah ketika itu dipimpin oleh Yusuf Kala. Dan kursi di DPR juga 107, artinya juga ada penurunan sebanyak 21 kursi dibandingkan pemilu 2004. Selanjutnya pemilu terakhir pada 2014 kembali menjadi peringkat 2 dan kembali dikalahkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pemilu yang ketika itu diikuti oleh 15 parpol. Jumlah suaranya naik 18,4 juta suara, jumlah persentasenya juga naik 14,75%, tapi kemudian jumlah kursinya justru menurun menjadi 91 kursi dari yang sebelumnya 107 menjadi 91, artinya ada penurunan 16 kursi. Dan 91 kursi ini di antara 4 pemilu terakhir membuat Golkar di bawah ARB ini pada 2014 menjadi Golkar dengan jumlah kursi paling sedikit. Tapi memang banyak juga yang menyebutkan itu disebabkan karena munculnya partai baru ketika itu, yaitu Nasdem. Sekarang kita lihat seperti apa dukungan publik terhadap parpol. Ini adalah hasil survei dari LSI pada 2 sampai 7 Mei 2016 dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang. Anda bisa lihat pemirsa ada 4 partai yang dibandingkan begitu, dan kemudian dibandingkan juga hasil mereka pada pemilu 2014 dan juga dukungan publik pada Mei 2016. Dan kalau Anda lihat di antara 4, PDIP, Golkar, Gerindra, dan Demokrat, hanya PDIP yang trennya naik, yaitu dari 18,95 menjadi 21,5. Sedangkan Golkar, Gerindra, dan Demokrat trennya dari pemilu 2014 sampai Mei 2016 justru menurun. Golkar kita lihat Mei 2016 dukungan publiknya memang masih berada di peringkat 2. Tapi kalau Anda lihat semakin jauh jaraknya dari PDIP, yaitu mencapai 9,7 poin. Sedangkan dibandingkan Gerindra justru hanya tinggal berbeda 1 poin saja dari peringkat 3 Gerindra begitu. Sedangkan tambahan informasi lain, pemirsa yang juga bisa memperkuat analisis ini, 64,5% responden dari survei yang dilakukan oleh LSI menyebutkan Golkar di era Setia Novanto ini perlu rebranding atau perlu branding baru, karena banyak sekali publik yang sekarang kurang begitu percaya dengan Golkar karena ada beberapa kasus internal seperti diantaranya kasus konflik dari Ical dan kemudian Agung Laksono yang kemarin sempat lama terjadi, dan kemudian bahkan sampai menyebut kasus Papa Minta Saham yang sebelumnya sempat menjerat ketua umum saat ini, yaitu Setia Novanto. Demikian Ani, kembali ke Anda di studio.
Baik Dodi, terima kasih banyak atas pemaparannya. Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Nurdin Halid dan juga Mas Hanta Yuda. Pak Nurdin Halid tadi sudah dijabarkan hasil survei LSI, lalu juga naik turunnya perolehan suara Golkar di setiap pemilu pasca reformasi. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah merapatnya Golkar ke pemerintahan dan mendukung Jokowi di periode di 2019 nanti merupakan salah satu strategi untuk mendulang suara, meraih hati para pemilih di 2019 nanti? Jadi strateginya sebetulnya adalah bukan strategi mendulang suara. Strateginya adalah bahwa apa yang menjadi program Bapak Jokowi dan sekarang telah dibuktikan, telah diuji nyatakan, itulah visi negara kesejahteraan. Yaitu pertumbuhan, pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan membangun dari desa. Membangun dari desa itulah salah satu daripada visi negara kesejahteraan Partai Golongan Karya. Itu strateginya. Persoalan nanti strategi ini berjalan dengan baik bersama Pak Jokowi, kemudian Golkar mendulang suara, itu adalah sebuah rezeki bagi Partai Golkar itu. Tapi bukan strategi. Strateginya adalah bagaimana bersama Pak Jokowi ini mempercepat perwujudan Indonesia menjadi negara kesejahteraan sesuai dengan visi Partai Golkar negara kesejahteraan. Sekarang kalau saya lihat hasil survei, ini belum pada tingkat yang mengkhawatirkan ya. Itu 2 tahun turun kurang lebih 4%, itu karena konflik. Kita hampir tidak ada konsolidasi yang masif, yang terukur, yang cerdas. Nah sekarang 3 tahun ini adalah waktu yang masih cukup lah untuk kita melakukan akselerasi kaderisasi, akselerasi pembinaan keanggotaan, kemudian sukses demokrasi, sukses pemilu, pilkada 2017-2018. Itu konsentrasi kita sekarang itu. Kemudian kita akan membumikan daripada kekaryaan manusia di seluruh proses. Maka ketua umum itu dalam kampanye maupun debat, dia akan prioritaskan bahwa dia akan turun ke seluruh pelosok tanah air untuk mengkampanyekan, untuk mendekatkan diri Partai Golkar kepada rakyat tentang visi negara kesejahteraan, tentang program-program yang akan dijalankan bersama pemerintah. Jadi itu strateginya, dan oleh karena itu kenapa ada pembagian tugas ketua harian dan koordinator supaya urusan pembenahan organisasi itu kepada ketua harian, kemudian ketua umum harian strategis, pencitraan, kemudian menyelesaikan Partai Golkar, mendekatkan Partai Golkar kepada rakyat, mendekatkan programnya, kemudian kita uji nyatakan program-program Partai Golkar bersama dengan pemerintah Jokowi. Jadi salah satu cara atau strategi untuk menarik hati para pemilih adalah lewat menjual program, begitu Pak ya? Program-program yang kita mensosialisasikan program Partai Golkar yang namanya visi negara kesejahteraan, kemudian kita bersama pemerintah mewujudkan program-program Partai Golkar bersama pemerintah, karena seirama dengan program Pak Jokowi. Sangat seirama dan sangat searah dengan visi negara kesejahteraan itu. Oke, kita ke Mas Hanta. Mas, ini dengan sosok Setia Novanto yang harus diakui memang kontroversial ya. Lalu juga dukungan popularitas Golkar yang menurun menurut survei LSI. Lalu kita juga ketahui kemenangan Golkar di pilkada. Sebelum Pak Hanta, saya tidak setuju dikatakan Pak Setia Novanto itu kontroversial. Itu hanya sebuah stigma yang diciptakan oleh opini. Sebetulnya tidak seperti itu. Pak Novanto itu bukan orang yang kontroversial. Itu hanya karena memang dia menjadi sasaran waktu dia ketua DPR, ya, kemudian diciptakan gitu. Jadi itu bukan karakter sikapnya Pak Novanto sebagai orang kontroversial. Saya juga sering dulu dikatakan manusia kontroversial. Tidak kontroversial tapi sering tersandung kasus begitu. Pak Hanta, bagaimana Anda melihatnya? Dalam politik mengukurnya persepsi ya. Kalau diukur persepsi mungkin bisa mendapatkan persepsi. Jadi secara hukum mungkin orang tidak, tapi secara persepsi politik itu bagi partai yang paling penting itu justru di persepsi publiknya yang harus diantisipasi. Nah, berangkat dari sana, kalau saya membaca begini, postur atau karakter perilaku pemilih itu kan di Indonesia party ID-nya rendah. Masyarakat pemilih yang merasa teridentifikasi kepada partai itu rendah. Tidak hanya di Golkar, di semua partai. Orang merasa tingkat kesetiaan kepada partai itu rendah. 20% paling tinggi di Indonesia. Paling tinggi 30, tidak pernah lebih dari itu. Nah, saya membuat istilah lagi, namanya figur ID. Itu yang kuat. Dan selalu orang teridentifikasi pada figur SBY. Faktor Demokrat mengalami lompatan suara luar biasa itu harus diakui karena faktor SBY. Pak Jokowi memberikan dampak kepada PD Perjuangan di 2014 yang lalu. Nah, Golkar kita harus akui dia kuat secara kelembagaan karena ada warisan infrastruktur di era Orde Baru dan seterusnya. Pemilih-pemilih lama di Golkar itu mau diapain pun pemilih-pemilih yang sudah senior ini mau ada partai baru dia tetap pilih Golkar. Ada basis Golkar, basis masa tradisional namanya secara teoritis. Tetapi jumlah ini semakin tahun semakin berkurang. Itu yang harus diantisipasi oleh Golkar. Golkar harus mencari ceruk baru
Bagaimana cara mencari ceruk baru itu? Ada dua pilihan, bagaimana membuat brand partai baru tadi, atau tadi figur ID, mencari figur yang bisa diasosiasikan bagian dari Golkar. Karena kalau Golkar yang kuat, secara kelembagaan dikombinasikan figur yang kuat, itu akan dampak positif. Nah, kelemahan Golkar itu kan di figur sebenarnya. Setiap pilpres belum pernah memenangkan pilpres di era reformasi. Nah, mungkin belajar dari itu. Nah, berangkat dari sana, menurut saya Golkar harus berpikir betul dengan matang, apakah berhasil mengasosiasikan figur seorang Joko Widodo terhadap Golkar. Kalau tidak berhati-hati, Golkar tidak mendapatkan panen di 2019. Meskipun Pak Nurdin mengatakan itu rezeki. Bisa iya, bisa tidak. Menurut saya partai pasti berpikir itu ujungnya, ukurannya. Kalau ternyata komposisi elektabilitasnya masih mirip, sekarang kan PD Perjuangan melampaui suara dia di pemilu legislatif yang lalu. Golkar misalnya tidak. Itu yang harus diantisipasi. Golkar berkuasa sepanjang 5 tahun, berada dalam kekuasaan, tetapi di ujungnya yang mendapatkan insentif elektoral ada Demokrat di tahun 2009. Padahal Golkar punya wapres, Golkar di dalam pemerintahan punya menteri. Nah, sekarang strategi yang menarik itu Golkar agak beda. Jauh-jauh hari sudah mencapreskan Pak Jokowi. Di saat yang sama Jokowi bukan ketua umum. Beda ceritanya kalau Pak Jokowi punya ketua umum PD Perjuangan, itu nggak bisa diubah asosiasinya. Sekarang masih ada peluang, meskipun menurut saya agak berat, agak sulit. Masih kuat asosiasi publik itu bahwa Jokowi adalah PD Perjuangan, belum Golkar. Jadi, itu tantangannya ya, masukan saya kepada Golkar. Saya optimis sekali ya, dengan dalam kurun 2 tahun ini, kurang lebih 2 tahun terjadi konflik yang membuat konsolidasi kita maupun perwujudan karya kekaryaan yang menurut saya tidak efektif itu hanya menurun 4% ya dalam tempo 2 tahun itu. Saya tadinya pikir justru di bawah 10%. Ada orang mengatakan, Akbar Tanjung mengatakan 7%. Nah, sekarang kalau survei yang terakhir 10%, saya sangat optimis bahwa dalam kurun waktu 3 tahun bisa naik 3 kali lipat dari 10%, bisa sampai 30% dengan kinerja yang sekarang ini solidnya organisasi. Karena Munas kemarin kita mengatakan Munas Golkar yang bangkit. Karena akan mewujudkan panca sukses, yaitu konsolidasi, rekonsiliasi, dan transformasi partai. Ya, kemudian sukses akselerasi kaderisasi dan pembinaan keanggotaan, kemudian sukses daripada konsolidasi demokrasi, kemudian sukses daripada visi negara kesejahteraan, dan sukses pilkada 2017, 2018, dan sukses pemilu 2019 dan Pilpres 2019. Nah, 5 panca sukses masukan ini akan terhadap digerakkan. branding baru partai dan figur gitu yang bisa menarik perhatian publik. Ini seperti apa? Salah satu hal yang kita wujudkan sekarang ini, kenapa kita Munas kemarin merekomendasikan kepada Ketua Umum untuk melakukan komunikasi politik dengan Pak Jokowi. Tagline kita kan, ikon kita suara rakyat. Suara Golkar, suara rakyat. Kita mendengar suara rakyat. Sekarang rakyat ini sangat cinta kepada Pak Jokowi karena programnya. Karena program Pak Jokowi yang pro rakyat itu, sehingga Partai Golkar ikut pada suara rakyat. Nah, itu merupakan ikon daripada Partai Golkar. Oleh karena itu sekarang apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi jeritan nasib rakyat di bawah, itu akan diperjuangkan oleh Partai Golkar kepada Bapak Jokowi. Dan saya yakin Pak Jokowi karena memang programnya pro rakyat. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kenapa kita mau bersama pemerintah, bersama Jokowi, karena seirama searah dengan visi negara kesejahteraan Partai Golkar. Oke. Ini bukan karena di dalam internal Golkar sendiri memang tidak ada figur yang cukup kuat gitu untuk jadi gambar atau wakil sosok dari Golkar. Oh, di Golkar itu kadernya luar biasa. Banyak yang potensial sekali, ada kader sekali yang jadi gubernur, ya, jadi wakil gubernur, ada di pemerintahan. Buktinya sekarang Pak Yusuf Kala itu kan kader Golkar, senior Golkar. Jadi wakil presiden, sekalipun pada saat itu tidak menjadi ketua umum Partai Golkar. Justru pada saat menjadi ketua umum, beliau malah tidak terpilih jadi presiden. Tapi tidak menjadi ketua umum Partai Golkar, malah bisa jadi wakil presiden. Di Golkar ini banyak kader. Gitu. Tapi kita harus melihat realitas. Ya, bahwa sekarang ini betul-betul rakyat menghendaki program yang pro rakyat. Ya, untuk mengangkat harga martabat, untuk mempercepat pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, penciptaan lapangan kerja. Nah, ini yang dilihat Golkar ini searah betul dengan konsepsi negara kesejahteraan. Tapi harus diakui kan Mas Hanta ya, bahwa memang belum ada figur yang sekuat Jokowi saat ini untuk bisa maju sebagai calon presiden 2019. Menarik. Justru ketika tidak ada, Golkar langsung
mengambil Pak Jokowi sebagai capres itu menarik sebenarnya, meskipun perlu diuji sejauh mana efektivitasnya, apakah betul kepada Golkar, karena faktor PDIP. Jadi ini bertarung antara PDIP dan Golkar, mana yang akan mendapatkan insentif elektoral lebih besar ketika apalagi serempak nanti kan Pileg dan Pilpres dari keberhasilan Pak Jokowi dan persepsi publik. Itu saja saya ingin mengingatkan, jangan sampai Golkar nanti tidak mendapatkan. Itu terjadi pada 2009. Golkar justru turun 7%. Nah, itu yang harus diantisipasi. Saya hanya mengatakan itu, bahwa pertanyaan bahwa Golkar tidak ada figur, bukan tidak ada figur, kalau SDM banyak di Golkar seperti Pak Nurdin. Cuma dalam figur elektoral ya, dalam pencapresan memang belum ada sekuat Pak Joko Widodo, tapi punya waktu sebenarnya. Nah, soal brand baru tadi agak sulit menurut saya, kecuali Golkar membuat brand baru itu justru ruangnya, kalau saya membacanya, membuat panggung konvensi. Itu membedakan Golkar dengan seluruh partai di Republik ini. Kalau misalnya soal program kesejahteraan, program apa segala macam, itu belum menjadi brand yang kuat bagi Golkar. Jadi pilihannya mau bikin brand baru, tapi ada konvensi meskipun peluang Pak Jokowi yang menang, atau sekalian penuh harus nempel dengan Pak Jokowi. Tinggal itu pilihan, tinggal dua. Kalau misalnya yang agak nanggung, agak sulit. Saya bicara dalam konteks ini ya Pak Nurdin, dalam konteks persepsi publiknya. Ya. Kalau bahwa Golkar ingin membantu pemerintah kesejahteraan, oke lah, itu kita setuju, sudah pasti, karena Golkar sudah terlatih di kekuasaan dan sebagainya. Tinggal itu. Harus hati-hati di sana. Dua-duanya punya potensi. Kalau Golkar khawatir konvensi nanti ada perpecahan, mendukung Pak Jokowi juga harus diantisipasi. Pasti ada suara-suara di internal misalnya menginginkan dengan cara yang lain. Apalagi posisi cawapres nanti akan perlu orang Golkar atau bukan. Kalau orang Golkar nanti ada nama Pak Luhut, ada nama Pak ARB, ada nama Pak Nurdin misalnya, dan lain sebagainya akan muncul nanti. Ya, betul. Apa yang kata Pak Tutu. Justru itu terbalik. Pikiran kami bahwa kita juga berapa kali melihat presiden, banyak perpecahan yang terjadi antara partai Golkar. Bahkan ada gubernur dipecat karena berbeda sikap dengan DPP soal pilihan. Nah, kenapa kita dari awal mewacanakan, kemudian dilakukan lobby-lobby politik, komunikasi politik, untuk kita segera mensosialisasikan daripada calon presiden dari partai Golkar, sehingga nanti tidak ada lagi perbedaan dari atas sampai ke tingkat desa, sampai kepada seluruh pengusaha partai, sehingga jangan ada lagi kader yang korban akibat perbedaan pilihan dalam soal pilpres. Ini satu hal yang sebetulnya sangat kita sayangkan ya. Ada pengurus partai itu, jangankan di tingkat 1, tingkat 2, di DPP Partai Golkar, pengurus partai justru tidak memilih, tidak mendukung, tidak mengkampanyekan calon presiden yang diresmikan, dicalonkan oleh Partai Golkar. Ini kan sebuah hal yang sangat tidak beretika, itu dan melanggar disiplin organisasi. Nah, kita tidak mau terulang itu, oleh karena itu boleh saja ada perbedaan sebelum kita mengambil keputusan, tapi begitu mengambil keputusan tidak boleh ada kader yang tidak sepakat dan tidak setuju dan tidak menjalankan daripada apa yang menjadi keputusan DPP Partai Golkar. Golkar sudah belajar dari sejarah dan dari kesalahannya, begitu Pak Nurdin. Itu kemudian kita harus cepat mensosialisasikan sampai ke tingkat bawah, sampai ke tingkat desa. Gitu. Oleh karena itu Ketua Umum Pak Setia Novanto di bulan Ramadan ini akan safari Ramadan. Nah, beliau akan berkunjung untuk mensosialisasikan hasil munaslup, mensosialisasikan visi negara kesejahteraan, mensosialisasikan program-program, konsolidasi organisasi, beliau akan sosialisasikan sampai ke bawah. Sehingga seluruh kader partai merasa memiliki setiap kebijakan Partai Golkar. Baik, kita harus jeda sekali lagi, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya, segmen terakhir. Dan pemirsa tetaplah di Prime Time Talk karena kami akan kembali.